merancang pendidikan ideal bagi aktivis dakwah kampus. Tentu ketika kita bicara ini, dakwah kampus yang kita maksudkan secara umum, tidak dibatasi kampus khusus, kampus tertentu. Nah, tadi kita sampaikan di awal, sempat berpikir kira-kira apa ini yang bisa menjadi titik awal untuk kita memulai pembahasan kita ini. Tentu kita berpijaknya mulai dari Al-Quran. Kira-kira mahasiswa itu berada di tahapan usia mana dalam tahapan usia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita bisa lihat di sini, di surat Ar-Rum ayat 54. Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah, dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, kemudian Allah menjadikan kalian sesudah keadaan lemah itu quwwatan menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah menjadikan kalian sesudah kuat tadi lemah kembali. Wa syaibah, dan beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, dan wahuwal alimul qadir. Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Maha kuasa berbuat atas apapun yang ada di alam semesta, termasuk pada diri kita. Nah, di sini Allah menyebutkan 3. Lemah, kuat, lemah. Ini sengaja menuliskan dan diberi tanda tebal. Dan kemudian kalau lemah dan beruban itu jelas usia tua. Kalau lemah yang pertama ini jelas usia anak-anak. Berarti mahasiswa itu berada pada posisi di antara 2 kondisi lemah tadi. Ini tentu karunia yang Allah berikan kepada mahasiswa. Ketika Allah berikan kesempatan dan Allah berikan kelebihan yang tidak Allah berikan pada usia sebelum dan sesudahnya. Maka kita bisa lihat di sini ketika Allah menyebutkan ada fase usia manusia, ada lemah, kuat, dan lemah. Maka kita bisa lihat di sini usia mahasiswa identik dengan kekuatan. Maka udah tahu. Maka hanya ada satu kata untuk mahasiswa, yaitu kuat. Jadi tidak ada kata yang lain. Karena memang penyebutannya jelas. Lemah, kuat, kemudian lemah. Untuk usia mahasiswa nggak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada pilihan yang lain selain pilihannya kuat. Maka ketika kita bicara tentang kekuatan, tentu kita maknai kekuatan dengan semua maknanya. Kuat imannya, kuat kepribadiannya, kuat karakternya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, dan kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi bukan generasi yang loyo. Nah, kalau itu sudah bisa kita pahami bersama, maka kita masuk tadi ke judul yang sudah kita sepakati bersama, bagaimana kita merancang konsep pendidikan aktivis dakwah di dunia kampus. Kita bicara pendidikan, untuk mewujudkan kekuatan itu, maka diperlukan ada 3 unsur. Yang pertama ada unsur yang namanya ta'lim. Ada proses transfer ilmu. Mengenai teknisnya, kontennya, dan yang lainnya, nanti sebagian akan kita bahas di bahasan berikutnya, tetapi beberapa hal yang sangat teknis tidak akan kita bahas. Tapi kita semua sepakat bahwa pendidikan itu jelas salah satu unsur penting proses, apalagi kita bicara di perguruan tinggi, cari kampus, maka ada yang namanya ta'lim. Ada proses kegiatan belajar mengajar, ada proses transfer ilmu.
Kemudian yang kedua, ada yang namanya tarbiyah. Di mana di situ ada proses tarbiyah itu sesuai dengan maknanya. Maknanya banyak, tapi salah satu dari sekian banyak maknanya adalah tarbiyah itu merawat. Merawat dan mengasuh. Dan ini kita bisa lihat pada banyak pemaknaan seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar misalnya. Tarbiyah itu bukan cuma sekedar kita sudah memberikan sesuatu, menyampaikan, nggak cukup. Tapi juga merawat. Kalau tanaman, ya kita lihat tanaman itu, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, kita rawat. Tentu kalau yang jurusannya pertanian, lebih paham daripada saya. Bicara tentang hama, bicara tentang gangguan di tanaman. Nah, kira-kira seperti itulah tarbiyah. Kita tidak mungkin membiarkan ada gangguan yang masuk atau gangguan yang akan merusak tanaman kita. Kita sudah berikan pupuk, berikan air, kemudian kita atur ini dan itu, maka setiap yang mengganggu kita juga akan coba untuk singkirkan. Nah, tarbiyah juga seperti itu. Ini akan nyambung dan nanti akan kita bahas di beberapa slide berikutnya. Jadi, ada proses merawat. Ada proses di mana kita mengasuh. Nah, yang ketiga ada yang namanya ta'dib. Sehingga menjadi manusia yang berperadaban, berkeadaban, memiliki adab, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya pada usia belia. Bahkan kita dapati di usia mahasiswa ini kebutuhannya sangat besar. Apalagi kalau kita melihat fenomena dunia mahasiswa di zaman kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu dakwah kampus yang kita ingin usung, pendidikan yang ingin kita bawa, ingin kita rancang, perlu mewujudkan 3 unsur ini. Ada unsur taklimnya, ada unsur tarbiyahnya, dan ada unsur ta'dibnya. Kalau sebagian memilih bahwa makna tarbiyah itu mencakup dalam ta'dib, tidak ada masalah, berarti cukup 2 poin. Tetapi intinya adalah 3 unsur ini diwujudkan dan terimplementasikan dalam program kerja. Kalau itu kemudian dalam sebuah gerakan dakwah. Jadi bukan cuma sekedar wacana, tapi itu menjadi program. Apa program taklimnya? Apa program tarbiyahnya? Ada apa program ta'dibnya? Atau dalam satu program, aspek atau sisi ini kita dapati dalam proses-proses yang dijalani. Nah, kita lihat di sini, penentuan program harus berdasarkan kebutuhan utama dunia kampus. Yang kita semua sepakat, dunia kampus itu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kehidupan di luar kampus. Kalau kita tinggal di kampung, bersama masyarakat, persoalan yang ada berbeda sama sekali. Kita di masyarakat bertemu dengan persoalan-persoalan kehidupan yang berbeda dengan persoalan yang ada di kampus. Mahasiswa yang tidak kunjung selesai skripsinya, tesisnya, disertasinya, itu bagian dari persoalan yang ada di kampus. Mahasiswa yang disibukkan dengan aktivitas yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan juga bagian dari persoalan di dunia kampus. Mahasiswa yang belakangan pada sebagian, tentu saya mengatakan sebagian dan mungkin bahkan sebagian kecil, mudah-mudahan sebagian yang sangat kecil sekali, tapi dari pengalaman mengajar di UGM sudah lebih dari 10 tahun, dan di beberapa kampus yang lain lebih juga dari 10 tahun. Belakangan kita dapati ada persoalan, misalnya kemampuan berbahasa pada sebagian mahasiswa
mengalami penurunan dibanding mahasiswa pada beberapa tahun silam. Ya, itu yang paling gampang saya mengukurnya 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun sekarang. Nah, ini menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan utama dunia kampus. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang program, bicara tentang kegiatan, termasuk bicara tentang untuk mahasiswa misalnya, maka kita dapati bahwa bahasa menjadi salah satu yang perlu mendapatkan perhatian. Karena jangan sampai mahasiswa selesai kuliah tetapi tidak punya kemampuan berbahasa dengan baik. Membuat perumpamaan, memilih kata, memilih diksi, kalimat, tidak punya kemampuan yang baik dalam memilihkan pilihan-pilihan kata yang tepat. Jadi bantu ini. Ya. Apanya Mas? Nyala ini mic-nya. Ya, kita aja Mas. Oh, afwan. Ya. Baik. Iya. Mohon maaf ini. Enggak tahu kalau Anda jadi host. Ya, baik. Recording in progress. Kalau kita melihat program yang menjadi kebutuhan utama di dunia kampus, punya kekhasan yang berbeda dengan di luar kampus. Dan inilah kenapa 3 unsur ini diperlukan. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke apa kebutuhan utama dunia kampus. Dengan berangkat dari taklim, tarbiyah, dan takdim tadi kita wujudkan. Maka kita coba lihat, ketika kita bicara tentang kebutuhan mahasiswa, kita berusaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas, bukan hanya intelektualnya, tetapi juga ruhiyah dan akhlaknya. Termasuk tentunya di dalam ruhiyah itu adalah imaniyah. Maka kita mulai melihat dari tantangan yang dialami oleh mahasiswa. Ada hal-hal internal yang perlu dilakukan, dan itu kalau menjadi program, maka menjadi program kegiatan. Yang pertama, meningkatkan ilmu-ilmu keislaman. Dan bahasanya digunakan Islam meningkatkan karena mungkin sebelumnya sudah pernah dapat, tetapi belum memadai. Dan ini perlu kita terus tingkatkan. Pada level berikutnya, kita naikkan lagi, dan terus bertumbuh. Karena apa yang dipahami dulu dengan yang dipahami sekarang bisa jadi ada hal-hal yang perlu peningkatan, bisa pada pemahaman tentang konsepnya, kemudian kadang-kadang perlu diperkaya dengan contoh-contohnya, sehingga lebih bisa merespon persoalan yang ada dengan tengah masyarakat. Kelak setelah lulus dari kampus. Kemudian kita juga melihat bahwa salah satu tantangan yang dihadapi mahasiswa adalah perlunya meningkatkan minat baca dan daya baca. Dan juga meningkatkan minat serta daya menulis. Dan yang ketiga, berdiskusi. Atau yang kemudian kita ringkaskan dengan minat dan daya belajar. Jadi selain membaca, menulis, juga berdiskusi. Itu sebabnya, pada kegiatan-kegiatan webinar seperti ini, ada materi tidak perlu terlalu banyak, tetapi diberikan porsi yang cukup untuk juga diskusi. Apa yang dibaca, kadang-kadang perlu diberikan arahan. Ini yang dibaca, dan ini yang dibaca nanti setelah bacaan pertama. Kemudian bacaan kedua, 2 huruf
Yang penting T dan U, tahapan dan urutan dalam proses belajar, dalam proses membaca, perlu dipahami oleh mahasiswa. Termasuk juga daya baca. Dalam sebulan, kita kuat membaca berapa ratus halaman atau berapa ribu halaman. Dan masing-masing kita bisa mengukur, kemudian kalau itu berada pada level yang masih rendah, maka kita terus tingkatkan. Maka sengaja dipilihkan kata meningkatkan, karena saya yakin minat baca dan daya baca bisa jadi sudah ada pada level belajar sebelumnya. Karena kita tidak ingin mahasiswa semester 1 itu sama dengan kelas 4 SMA. Kelas 4 SMA itu nggak ada sebetulnya. Tapi maksudnya caranya berinteraksi dengan belajar, dengan buku, dengan ilmu masih sama seperti anak SMA. Tidak punya kemandirian dan yang lain. Kemudian yang berikutnya bersifat pertengahan, wasati dan adil terhadap isu-isu khilafiyah dalam Islam. Nah, untuk bisa sampai ke sini tentu diperlukan pemahaman bagaimana bisa bersikap wasatiyah. Bagaimana bersikap adil. Kadang-kadang terhadap isu-isu khilafiyah yang ada, dia merasa bahwa dirinya bersikap wasatiyah, bersikap adil. Tapi tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan perasaan. Menurut saya ini sudah sikap yang wasati. Sikap moderat kalau terjemah lainnya. Meskipun pemaknaannya belum tentu sepenuhnya pas. Nah, oleh karena itu, ketika belajar fikih misalnya, pengantar belajar fikih bisa jadi lebih penting daripada fikihnya itu sendiri, karena jangan sampai belajar fikih semakin sulit untuk melihat perbedaan pendapat. Semakin tidak siap melihat perbedaan yang ada. Kalau ini yang terjadi, maka ini jadi masalah. Harusnya, belajar fikih itu membuat kita semakin yakin dengan apa yang kita jalani, tapi kita juga siap melihat perbedaan. Tidak mungkin kita seragamkan. Misalnya, kalau saya termasuk orang yang memilih untuk tidak kunut, kemudian saya mendapati ada rekan mahasiswa lain yang kunut, tentu satu hal yang biasa. Dan pilihan bahasa pun pada saat berkomunikasi, ngobrol, harus juga menunjukkan sikap wasatiyah dan adilnya. Misalnya nanya, maaf, kalau antum selama ini kunut apa enggak ya? Pertanyaan itu pertanyaan yang kita masukkan untuk menggali. Tapi suasananya jangan sampai suasana yang kesannya kita seperti orang mau ngajak gelut. Ini suasananya santai aja. Kunut dengan tidak kunut itu semuanya sama-sama muslim. Sama-sama ada ulamanya, sama-sama ada imamnya. Ya, tenang aja. Artinya biasa aja. Pertanyaannya bukan suasananya seperti ngajak gelut. Ya. Artinya kalau situ kunut berarti kita gelut. Ya. Kita bertengkar, berkelahi. Bukan itu. Kemudian terampil dan kreatif dalam mengelola dakwah bagi lingkungan kampus yang beragam. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana perlu punya keterampilan dalam mengelola dakwah di lingkungan kampus. Yang memang punya karakteristik sangat beragam. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa keragaman itu dari berbagai sisinya. Termasuk keragaman latar belakang yang di situ ada unsur-unsurnya. Kemudian transformasi konflik internal menuju cara penyelesaian terbaik. Jangan sampai konflik yang ada itu dibiarkan berlarut-larut. Kalau ada sumbatan komunikasi tidak pernah diselesaikan, maka kita coba belajar untuk menyelesaikan persoalan. Dan yang terakhir, independen dari kepentingan. Jangan sampai tema-tema yang dibahas, tema yang dikaji, gagasan-gagasan yang ada karena pesanan-pesanan. Pesanan apapun. Dia harus independen. Karena apa? Karena ini adalah masyarakat yang terpelajar. Sementara kalau hal eksternal yang perlu juga dicermati adalah pengetahuan yang sekuler dalam menjelaskan makna Tuhan, manusia, alam. Sehingga akhirnya pemaknaan terhadap hal-hal seperti itu
menyeret kita menyimpang. Kemudian gaya hidup yang hedonis. Gaya hidup itu tidak selalu penampilan lahiriah, tapi bisa juga dipengaruhi oleh cara berpikir. Kemudian orientasi pasca kampus yang sangat materialistis juga menjadi tantangan tersendiri. Apa yang dipikirkan setelah lulus? Yang dipikirkan setelah lulus adalah kerja di mana, gaji pertama berapa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya persingkat karena waktu yang terbatas. Pendidikan dakwah kampus ini dua jenis. Ada ilmu fardu ain, artinya wajib dimiliki oleh setiap muslim. Apa saja ilmu fardu ain yang mencakup syariat secara umum, akidah, ibadah, akhlak. Kemudian ilmu ini wajib dipelajari sepanjang hayat dengan kualitas yang semakin meningkat, terutama seiring dengan perkembangan peningkatan syubhat dan syahwat. Sekarang orang melontarkan syubhat yang berhubungan dengan LGBT tidak seperti dulu. Orang melontarkan syubhat, pemikiran-pemikiran yang begitu beragam, sekarang ini tidak seperti pada masa yang lalu. Maka kita terus meningkatkan. Nah, hal ini bukan berarti semua harus mempelajari ulumuddin seperti di pondok pesantren. Ini harus dibedakan. Atau semua jurusan di perguruan tinggi Islam, jadi akhirnya yang di kedokteran juga harus belajar seperti di fakultas syariah, tentu tidak maknanya seperti itu. Melainkan cukup yang mampu membentuk dirinya menjadi pribadi yang baik, kemudian punya bekal, dan tadi ilmu fardu ainnya dituntaskan. Nah, di dunia kampus, menjadi mahasiswa dengan kepribadian baik sejalan dengan kemampuan mengenali syubhat dan syahwat yang semakin tinggi, seperti disebutkan slide berikut sebelumnya tadi, ini menjadi sebuah kebutuhan. Jadi mahasiswa punya kepribadian yang baik dan mampu mengenali sekaligus juga menjawab beragam syubhat dan syahwat yang berkembang. Karena itu, pembelajaran syariah, akidah, fikih, akhlak bagi aktivis kampus harus mengedepankan unsur intelektualnya. Ya, unsur intelektualismenya lebih dominan ketimbang aktivisme. Nah, ini yang perlu dikedepankan. Dan dengan cara itulah sebetulnya kita lebih berpotensi untuk bertemu dengan saudara-saudara kita dari beragam latar belakang. Nah, tujuan lain dari pembelajaran ini memperluas wawasan tentang ikhtilaf dalam banyak aspek dan menanamkan kemampuan bersikap wasati atau pertengahan dan adil atau qisti tadi. Jadi memperluas wawasannya sehingga tidak kaget dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam konteks Indonesia, nah ini juga penting, hal lain yang wajib dipelajari adalah sejarah dakwah kampus dan tokoh-tokohnya, baik di tingkat nasional maupun lokal, supaya aktivis dakwah mengenal siapa pendahulu. Jangan merasa bahwa kita ini orang pertama di dunia dakwah ini. Sudah sangat banyak sekali orang-orang terdahulu, bahkan harus kita akui banyak orang-orang terdahulu yang lebih sukses dalam menjalankan aktivitas dakwah di kampus ketimbang kita ini. Maka kita belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Terakhir, pendidikan dakwah kampus yang bagian kedua adalah ilmu fardu kifayahnya. Artinya ilmu yang diwajibkan pada sebagian kaum muslimin. Yang kalau ada sebagian kaum muslimin tidak melaksanakan atau bahkan tidak ada sama sekali, maka umat Islam berdosa. Harus ada. Dan fardu kifayah itu sering dimaknai kalau dalam usul fikih adalah idza qama bihil ba'd ala haddil kifayah saqatu 'anil baqi. Jika ada sebagian yang sudah menuntaskan, melaksanakan kewajiban ini sampai kadar cukup, maka dosa tersebut gugur dari yang lain. Nah, tapi yang perlu dicermati adalah bahwa ini sesuai kebutuhan umat dan maslahat yang dapat diberikan kepada umat. Jadi bukan cuma berpikir kepentingan pribadi, tapi apa maslahatnya untuk umat. Oleh karena itu, kalau mahasiswa motivasi belajarnya dalam memilih jurusan, fakultas di kampus, pada awalnya bisa jadi tujuannya materialistis. Misalnya mudah mendapatkan pekerjaan, atau ada kesenangan pribadi, atau ada kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi lainnya, maka pendidikan di tingkat fardu kifayahnya harus mengarahkannya
untuk memahami kewajiban menyelesaikan urusan umat. Kalau saya sebagai dokter, saya menyelesaikan urusan umat di bidang kedokteran. Kalau saya sebagai apoteker, ya bidangnya sedikit berbeda dengan dokter. Kalau saya sebagai insinyur atau sebagai arsitek, sebagai ini dan masing-masing dengan bidangnya yang berbeda-beda. Semuanya memberikan maslahat bagi umat. Nah, oleh karena itu ilmu fardu ain harus membimbing ilmu fardu kifayah. Jadi membimbing itu seperti menjelaskan sumber-sumber ilmu, hubungan satu sumber dengan sumber yang lain. Kemudian syariat berkenaan dengan ilmu fardu kifayah yang dipelajari, akhlak yang harus dimiliki penuntut ilmu. Kemudian setelah lulus menjadi seorang profesional misalnya, mahasiswa menyadari makna tauhid dalam setiap bidang keilmuan. Bagaimana menerapkan dan mewujudkannya. Profesi kita berbeda-beda, nggak ada masalah. Dan memang kita berbagi peran. Dan semuanya menyadari perannya tersebut. Maka kita dapati tanpa bimbingan ilmu fardu ain, seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu fardu kifayah bisa menjadi sekuler tanpa sadar. Meski menjalankan syariat, meski sholat, tapi sekuler. Puasa Ramadan, tapi sekuler. Ibadah kurban, tapi sekuler. Karena memang syubhat dan syahwat itu begitu mendominasi perkembangan keilmuan yang sekarang ini dipelajari oleh sebagian kita di perguruan tinggi. Nah, slide terakhir ini adalah ilustrasi yang pertama, ilmu fardu kifayah tanpa ilmu fardu ain, nampak tergelap, buram, tanpa arah, tidak mengantarkan kepada beriman kepada Allah, menghasilkan kemajuan semu, bahkan justru krisis kemanusiaan. Sebaliknya, ilustrasi yang kedua, ilmu fardu kifayah yang dibimbing dengan ilmu fardu ain, menjadi terang, jelas, terarah, mengantarkan kepada iman, menghasilkan kemajuan hakiki yang memberi maslahat bagi umat manusia. Demikian lesson yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kelemahan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Recording stopped.